Selamat datang di Fantasia Story, di mana setiap kisah membawa Anda masuk ke dunia yang penuh makna dan imajinasi. Anda sedang mendengarkan Cahaya di Balik Luka, Perjalanan Nicholas, anak Papua di kota metropolitan. Bagian 2. Nicholas baru beberapa bulan bekerja di PT Lautan Biru, perusahaan besar di bidang pelayaran dan ekspor-impor milik Bapak Abdul. Meski usianya masih muda, Bapak Abdul melihat potensi besar dalam diri Nicholas dan memberinya kesempatan untuk bergabung. Kebetulan juga Bapak Abdul adalah teman lama orang tua Nicholas. Karena itulah ia tak ragu merekrut Nicholas dan memberinya peran yang cukup strategis di perusahaan. Setelah beberapa bulan, perusahaan Pak Abdul mulai mengalami tekanan besar ketika pesaing lama mereka, PT Samudra Kencana, seolah bisa membaca pergerakan dan arah bisnis PT Lautan Biru. Ancaman ini diperparah oleh krisis internal yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan yang kurang efisien dan strategi pemasaran yang sudah usang. Pak Abdul, yang mulai merasa kewalahan, semakin sering mengandalkan Nicholas untuk memberikan ide-ide segar dan solusi. Suatu sore di kantor, Pak Abdul memanggil Nicholas ke ruangannya. "Nicholas, kita sedang menghadapi masa sulit. Pesaing lama kita, PT Samudra Kencana, berhasil merebut beberapa pasar utama kita di luar negeri. Kita perlu strategi baru untuk bertahan," kata Pak Abdul dengan nada khawatir. Nicholas, yang telah mempelajari situasi ini dengan cermat, menjawab dengan tegas, "Kita perlu meremajakan branding kita dan meningkatkan efisiensi operasional. Saya sudah menyusun beberapa strategi yang bisa segera kita jalankan." Atas persetujuan Pak Abdul, Nicholas memberikan beberapa solusi untuk menyelamatkan perusahaan. Dengan bantuan Azizah yang ahli dalam bidang pemasaran, mereka meluncurkan kampanye baru dengan slogan "Dari Lautan Nusantara untuk Dunia". Kampanye ini mendapatkan respons positif dari pelanggan dan media, membangkitkan kembali minat terhadap produk mereka. Selama proses ini, Nicholas dan Azizah seringkali bertukar ide, dan saat ide Azizah diterima dengan baik, senyum bahagia mereka saling bertatap, seolah mengungkapkan lebih dari sekadar kolaborasi profesional. Namun, Hamdan yang merasa semakin terpinggirkan merencanakan pengkhianatan terakhir. Ia diam-diam berhubungan dengan PT Samudra Kencana, menawarkan informasi rahasia perusahaan dengan imbalan posisi penting di sana. Dengan niat jahat, Hamdan menyabotase beberapa proyek penting, berharap perusahaan ayahnya jatuh dan ia bisa meraih kesuksesan bersama pesaing. Suatu sore, saat Nicholas sedang bekerja di kantor, Rizal yang kebetulan mampir untuk bertemu Nicholas, menyampaikan perasaan curiga. "Nicholas, aku merasa ada yang tidak beres di perusahaan ini. Beberapa orang di sekitar kita tampaknya bersikap aneh," katanya sambil menatap serius. Nicholas mendengarkan dengan saksama, perasaan curiga mulai merayapi pikirannya. "Apa maksudmu? Apa kau sudah mendengar sesuatu?" tanya Nicholas. Rizal menggelengkan kepala. "Belum. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Kita harus lebih berhati-hati." Saran Rizal membuat Nicholas berpikir. Mereka berdua kemudian sepakat untuk memperhatikan situasi di sekitar dan mencari tahu lebih lanjut. Bersama-sama, mereka mulai mengawasi Hamdan dan mengumpulkan bukti. Akhirnya, mereka menemukan email rahasia dan transaksi mencurigakan yang mengarah ke PT Samudra Kencana. Dengan cepat, Nicholas membawa bukti ini kepada Pak Abdul. "Pak, saya tahu ini sulit diterima, tapi Hamdan mengkhianati perusahaan. Dia bekerja sama dengan pesaing kita," kata Nicholas dengan tegas. Pak Abdul terkejut dan marah, tetapi ia menyadari kebenaran di balik bukti tersebut. "Hamdan, bagaimana kau bisa melakukan ini kepada keluargamu sendiri?"
teriaknya saat memanggil Hamdan ke ruangannya. Hamdan hanya tersenyum sinis. Kau selalu memilih Nicholas daripada aku. Ini semua salahmu, jawabnya tanpa rasa penyesalan. Pak Abdul, dengan hati yang berat, mengambil keputusan tegas. Kamu sudah keterlaluan, Hamdan. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Saya akan mengurus dokumen untuk mengeluarkan kamu dari kartu keluarga dan memastikan kamu tidak mendapat harta warisan sedikit pun. Hamdan terdiam, matanya penuh kemarahan dan kebencian. Ia diusir dari keluarga dan perusahaan, sementara Nicholas dan Azizah berusaha memperbaiki kerusakan yang ditinggalkannya. Dalam aksi penuh ketegangan, mereka berhasil menggagalkan rencana jahat Hamdan tepat waktu. Rizal memainkan peran kunci dalam membantu mengungkap pengkhianatan ini. Setelah semua keributan mereda, Nicholas merasakan beban di dadanya mulai terangkat, tetapi ia tahu bahwa semua ini belum berakhir. Dalam momen tenang, ia mendekati Azizah. Kita berhasil, Azizah. Terima kasih atas semua dukunganmu. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya, matanya bertemu dengan mata Azizah yang bersinar penuh rasa syukur. Azizah tersenyum, sedikit malu. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk membantu. Tapi kamu yang benar-benar menyelamatkan perusahaan ini, jawabnya, jari-jarinya mengusap lembut rambutnya, menandakan rasa canggung antara mereka. Ketika semua sudah mereda, Nicholas mendekati Pak Abdul. Kita berhasil, Pak. Terima kasih atas kepercayaan yang Bapak berikan, kata Nicholas dengan rendah hati. Pak Abdul menepuk pundak Nicholas. Kamu telah menyelamatkan perusahaan ini, Nicholas. Kamu tidak hanya cerdas, tapi juga tegas dan visioner. Aku bangga padamu. Di tengah kesibukan proyek besar untuk PT Lautan Biru, Azizah dan Nicholas kerap bekerja lembur bersama untuk menyelesaikan berbagai tugas dan target. Hari itu, mereka duduk bersebelahan di ruang kerja yang sepi, hanya ditemani lampu meja dan suara touch keyboard yang terdengar samar-samar. Azizah, dengan serius menelusuri dokumen-dokumen laporan keuangan, tiba-tiba menyadari ada masalah dalam data anggaran. Ia mengernyitkan dahi dan menggigit ujung pena, tanda kalau ia sedang berpikir keras. Melihat itu, Nicholas yang duduk di seberangnya menatapnya, tersenyum tipis sejenak, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. Nicholas, kalau kita terus pakai anggaran ini, bisa-bisa kita malah rugi, keluh Azizah dengan suara penuh kecemasan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Nicholas dengan tatapan minta tolong. Nicholas mendekat, berjongkok di samping kursi Azizah untuk melihat laptopnya lebih jelas. Coba lihat sini, mungkin bisa kita susun ulang sedikit biar lebih efisien, katanya sambil mencondongkan tubuhnya ke layar. Azizah mencium aroma segar dari parfum Nicholas, dan tanpa sadar ia merasa nyaman. Ada perasaan hangat setiap kali Nicholas ada di dekatnya, tetapi ia berusaha menahan diri agar tidak terlalu memikirkannya. Mereka berdua saling bertukar ide dan saran, dan semakin lama diskusi berjalan, Azizah merasa benar-benar terbantu. Nicholas selalu tenang dan fokus, seakan memahami setiap kekhawatirannya, dan ketika ia melihat ke arahnya untuk mencari persetujuan, Nicholas menatap balik dengan sorot mata penuh perhatian. Nicholas, kamu tahu nggak sih kalau kamu itu sangat teliti dan perhatian, ujar Azizah tiba-tiba, terkesan dengan cara kerja Nicholas. Ia berusaha berkata sambil tersenyum biasa, tetapi dalam hatinya ada sesuatu yang berdebar. Nicholas terkekeh kecil, wajahnya sedikit memerah. Ya, kalau nggak ada kamu yang bantu-bantu juga, mungkin aku udah kacau sejak awal, ibalasnya, berpura-pura sibuk mengetik lagi padahal ia sempat menatap Azizah penuh kekaguman.
Di setiap jeda percakapan, Nicholas diam-diam memperhatikan Azizah saat ia sibuk dengan layar komputernya atau sedang mencatat dengan cermat. Ada ketertarikan yang mendalam di dalam diri Nicholas, tetapi ia tetap menahan diri agar tidak memperlihatkannya. Setelah Hamdan dikeluarkan dari keluarga dan perusahaan, ia terpuruk dalam kemarahan dan kebencian. Selama ini, ia berkhianat atas dasar bujuk rayu Rizal yang ternyata memiliki agenda tersembunyi. Hamdan, yang merasa dikhianati 2 kali, bertekad untuk mengungkap semua rahasia busuk Rizal ke semua orang, termasuk Azizah, Nicholas, dan media. Suatu malam yang tenang, Hamdan bertemu dengan Rizal di tempat yang sepi, di bawah bayangan gedung-gedung tinggi Jakarta. "Rizal, ini semua salahmu. Kau yang memanipulasi aku untuk mengkhianati keluarga. Aku akan memberitahu semuanya kepada Nicholas dan Azizah, bahkan ke media," ancam Hamdan dengan mata penuh kebencian. Rizal tersenyum dingin. "Kau pikir mereka akan percaya padamu? Kau sudah dibuang dari keluargamu. Tidak ada yang akan mendengarkan kata-katamu." Ketegangan memuncak, dan perkelahian pun terjadi. Dalam kemarahan yang memuncak, Rizal mengeluarkan pisau dari sakunya dan mengayunkannya ke arah Hamdan. Namun, di saat yang genting itu, Nicholas tiba-tiba muncul untuk mencoba menghentikan perkelahian. Dalam kekacauan itu, pisau Rizal malah menusuk tepat di dada Nicholas. "Nicholas!" teriak Hamdan, tersungkur tak berdaya melihat sahabatnya terjatuh ke tanah. Rizal, kaget dan tidak menyangka apa yang telah ia lakukan, melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan darah yang mengalir deras, Nicholas tersandar di pelukan Hamdan. Dengan tergesa, Hamdan mengangkat telepon untuk meminta bantuan, tetapi dalam hatinya ia tahu tak banyak waktu yang tersisa. Perlahan, Hamdan mendekati Nicholas yang terbaring dengan napas lemah di tanah. Hamdan berlutut di samping Nicholas, tangan gemetar saat menggenggam tangan sahabatnya itu. "Nicholas, aku tidak tahu, ini semua salah Rizal. Maafkan aku." Nicholas tersenyum kecil meski wajahnya pucat. "Jangan salahkan dirimu, Hamdan. Kita semua percaya pada teman." Hamdan menggelengkan kepala, matanya mulai berlinang air mata. "Ini semua salahku. Aku yang bawa Rizal ke keluarga kita. Seharusnya aku lebih percaya pada instingku." Nicholas menatapnya tenang. "Hamdan, tidak ada kebencian di hatiku untukmu. Kau tidak pernah ingin ini terjadi." Air mata mulai menetes dari mata Hamdan. "Nik, jangan bicara seperti ini. Aku akan membawamu ke rumah sakit." Nicholas menggeleng pelan. "Hamdan, mungkin ini akhirnya. Aku ingin kau tahu sesuatu. Aku mencintai Azizah." Hamdan terdiam, hatinya hancur mendengar pengakuan itu. "Kenapa kau tidak pernah bilang?" Nicholas tersenyum lemah. "Karena aku tahu dia juga mencintaiku. Aku ingin kita tetap seperti saudara, sampai akhir." Mendengar itu, Hamdan merasa hatinya hancur berkeping-keping. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghubungi Azizah dan memberitahu kabar buruk ini. Azizah menjawab panggilan telepon dengan nada penuh kekhawatiran setelah mendengar suara tergesa Hamdan. "Hamdan, apa yang terjadi? Kenapa kau menelpon di tengah malam begini?" Terdengar suara Hamdan yang berat di seberang telepon, penuh kepedihan yang tak mampu disembunyikan. "Azizah, Nicholas, dia terluka, dan dia bilang dia mencintaimu." Azizah membeku. Napasnya tertahan, dan ia merasa dunia seakan runtuh dalam sekejap. Hatinya terasa hancur,
Karena dalam sekejap ia menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia pendam juga dirasakan oleh Nicholas. Azizah, tidak mungkin. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Kenapa, Hamdan? Kenapa semua ini harus terjadi? Hamdan hanya bisa terdiam di ujung telepon. Ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghibur Azizah saat ini. Maafkan aku, Azizah. Maafkan aku. Azizah tak bisa berkata-kata lagi. Teleponnya terjatuh dan ia terduduk lemas. Air mata membasahi wajahnya saat kesedihan membanjiri hatinya. Ia tahu betapa dalam cintanya pada Nicholas, tetapi semuanya terasa terlambat. Hanya tangis pilu yang tersisa di ruangan itu menjadi saksi dari cinta yang tak sempat terungkap. Berita tentang Nicholas tersebar di kalangan keluarga dan sahabat terdekat. Mereka semua merasa terpukul dan sedih. Sahabat-sahabatnya, keluarganya, bahkan kolega di kantor turut merasa kehilangan atas sosok yang selalu membawa kedamaian dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Namun, di tengah kesedihan yang melanda semua orang, ada satu sosok yang hilang, Rizal. Ia tak pernah muncul sejak kejadian itu, dan kabar yang beredar adalah bahwa Rizal mungkin telah pergi ke luar negeri, meninggalkan semua kehancuran yang ditimbulkannya. Bagi keluarga dan kerabat Nicholas, kepergian Rizal menjadi misteri yang menggantung. Tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi, atau apakah ia akan kembali. Namun, bagi Hamdan dan Azizah, rasa dikhianati oleh Rizal tidak akan pernah terhapus. Setelah peristiwa tragis itu, kehidupan Hamdan, Azizah, dan Pak Abdul mengalami perubahan besar. Hamdan, yang terpuruk dalam penyesalan, memutuskan untuk melapor kepada polisi tentang pengkhianatan Rizal dan perbuatannya sendiri. Dia berharap dengan cara ini, dia bisa mendapatkan pengampunan dari Azizah, meskipun dia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Pak Abdul berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stabilitas perusahaan setelah kehilangan Nicholas. Dia menerapkan langkah-langkah baru untuk memperbaiki manajemen dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dalam setiap keputusan yang diambilnya, dia selalu teringat akan dedikasi dan visi yang dimiliki Nicholas. Sementara itu, Azizah berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Dengan semangat yang kuat, dia mulai terlibat dalam kegiatan sosial dan mendukung inisiatif yang didirikan Nicholas untuk membantu anak-anak kurang mampu. Dia bertekad untuk mengingat dan menghormati cinta yang pernah mereka miliki. Di balik semua itu, pihak berwenang melanjutkan pencarian terhadap Rizal. Setelah beberapa minggu, mereka berhasil menemukan jejaknya dan mengamankannya. Rizal harus mempertanggungjawabkan semua tindakan jahatnya, memberikan keadilan bagi Nicholas dan mereka yang terdampak. Meskipun luka yang ditinggalkan oleh kejadian itu tidak akan pernah sepenuhnya sembuh, Hamdan dan Azizah belajar untuk menerima kesalahan masa lalu mereka dan berusaha membangun hidup baru yang lebih baik, sambil terus mengenang kenangan indah bersama Nicholas. Dan begitulah berakhirnya cerita ini. Tamat. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menikmatinya dan subscribe channel kami untuk mendapatkan update cerita-cerita menarik lainnya. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih.